Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta Selatan. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang 3 rahasia kekuatan seorang pemuda yang belum banyak disadari, namun perlu untuk disiapkan dari sekarang. Yaitu yang pertama ada mentalitas, yang kedua ada mimpi besar, dan yang ketiga ada kontribusi. Bagaimana penjelasannya? Mari simak video ini lebih lanjut. Seorang pembaharu agama Islam pada abad ke-20 dari Mesir, yaitu Imam Ash-Shahid Hasan al-Banna, pernah mengatakan, asas keimanan adalah hati yang bersih, asas keikhlasan adalah jiwa yang suci, asas semangat adalah keinginan yang kuat, asas amal adalah semangat yang membara. Kesemua hal itu hanya ada pada diri pemuda. Apa yang terlintas dalam pikiran kita jika mendengar kata pemuda? Masa-masa labil, masa-masa bergejolak, atau masa-masa yang tepat untuk mencari jati diri? Kita memahami bahwa masa muda adalah masa yang semestinya paling produktif, karena tenaga sedang berada pada puncak primanya, pikiran sedang kuat-kuatnya, dan semangat sedang menggebu-gebunya. Maka kita pun juga sering mendengar bahwa jika para pemuda di sebuah negeri itu baik, maka besarlah kebermanfaatan yang akan terwujud. Namun sebaliknya, jika para pemuda di sebuah negeri itu buruk, maka besarlah kemungkinan keburukan yang akan terjadi di negeri tersebut. Maka sebagai seorang pemuda perlu memiliki kekuatan yang pertama, mentalitas. Cara kita merespon akan suatu hal. Mentalitas merupakan fondasi dan dasar dalam bergerak. Mentalitas meliputi 3 aspek. Yang pertama, niat sebagai motif gerakan. Yang kedua, keyakinan sebagai landasan perjuangan. Dan yang ketiga adalah worldview atau cara pikiran dalam memandang suatu hal. Kekuatan mentalitas juga akan sangat mempengaruhi daya tahan seseorang. Oleh karenanya, kita bisa menyimpulkan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Kekuatan mentalitas telah membuat sekelompok pemuda di tahun 45 menculik Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, lalu mendesaknya untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Kekuatan mentalitas juga yang telah mempengaruhi Angkatan 65 dalam menurunkan rezim Orde Lama, lalu menghasilkan era Orde Baru. Dan kekuatan mentalitas juga yang telah membuat Angkatan 98 menggulingkan rezim Orde Baru, lalu menghasilkan era reformasi. Oleh karenanya, kondisi sulit biasanya menghasilkan orang-orang kuat. Maka tak heran jika Bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Imam Ash-Shahid Hasan al-Banna pernah mengatakan juga berkaitan dengan karakteristik pemuda, yaitu sesungguhnya sebuah pemikiran itu berhasil diwujudkan manakala kuat rasa keyakinan kepadanya, ikhlas dalam berjuang di jalannya, semakin bersemangat merealisasikannya, dan kesiapan untuk beramal dan berkorban dalam mewujudkannya. Lalu kekuatan kedua yang perlu dimiliki oleh seorang pemuda adalah target capaian. Saya dan kamu tentu memiliki keinginan dan harapan dalam hidup ini.
Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna mengatakan kembali, kenyataan hari ini adalah mimpi hari kemarin dan mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok. Dengan adanya keinginan dan harapan membuat kita bersemangat untuk meraihnya, maka kita perlu untuk menetapkan target capaian yang ingin kita raih dan juga tak lupa menyusun langkah-langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap bertahan di muka bumi. Demikianlah Allah telah memberikan perumpamaan. Ayat ini perlu menjadi landasan dalam kita menentukan target capaian. Capaian yang tak hanya tentang diri kita, tapi juga tentang apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Kamu bisa mulai dengan merencanakan aktivitas harian seperti target baca buku, target bersedekah, target berbagi, target beribadah, target pengembangan diri dengan memanfaatkan media apapun yang bisa kamu akses. Kekuatan ketiga yang perlu dimiliki oleh seorang pemuda adalah kontribusi. Setelah kita menetapkan target capaian dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu disusun untuk meraih target tersebut, hal yang gak kalah penting untuk kita siapkan adalah tindakan atau action. Meskipun sederhana dan dianggap sepele, yang penting adalah bermanfaat untuk orang lain. Terlebih pemuda sebagai agen perubahan, sebab melalui peran pemuda, bangsa ini mampu lahir, bangkit, berdiri, dan berjalan dengan berbagai dinamikanya. Dalam setiap momen penting bangsa ini senantiasa melibatkan pemuda sebagai lokomotif penggeraknya, aktor intelektualnya, dan rahasia kekuatannya. Sejarah penuh dengan torehan para pemuda yang berkontribusi dengan ide, materi, tenaga, bahkan nyawa mereka. Empat nilai ini menjadi harga yang sepadan dalam membayar perbaikan peradaban manusia. Demikian 3 rahasia kekuatan yang perlu kita miliki sebagai pemuda. Saya ingin teman-teman yang melihat video ini berjanji dan berkomitmen pada diri sendiri untuk mulai menyiapkan, memperhatikan, dan melakukannya. Yaitu yang pertama, mentalitas, yang kedua target capaian, dan yang terakhir ketiga adalah kontribusi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak bergerak satu langkah pun seorang di antara kamu hingga ditanya 4 hal. Salah satunya, masa mudamu untuk apa kau habiskan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.